kelompok anabolisme akan membuat video tentang proses fotosintesis, sintesis DNA, dan sintesis protein. Saya yang bernama Rifka Panggabean berperan sebagai narator. Saya Novita Sinaga berperan sebagai air. Saya Samuel Simatupang berperan sebagai daun. Saya Saris Manjunta berperan sebagai matahari. Saya Reni Sinaga berperan sebagai karbohidrat. Saya Rahel Stefani Sirait berperan sebagai karbon dioksida. Saya Tommy Perkasa Toruk berperan sebagai oksigen. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa atau C6H12O6. Pada proses fotosintesis air akan mengalami pemecahan dengan bantuan sinar matahari. Halo, aku adalah cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis ini, aku bertugas memecah air, dan aku juga membantu klorofil agar berlangsung dengan baik. Halo, aku adalah air. Aku berfungsi sebagai sumber energi dalam fotosintesis. Dalam fotosintesis ini, aku mengalami perpecahan dengan matahari. Nah, itu dia guys, fungsi sinar matahari dan air. Dan juga ada karbon dioksida yang fungsinya tidak kalah penting loh. Hai, aku karbon dioksida. Dalam proses fotosintesis ini, aku berfungsi untuk mendapatkan energi dan mengubahnya menjadi oksigen. Aku adalah oksigen. Dan aku adalah karbohidrat. Kami adalah hasil dari fotosintesis. Demikianlah model pembelajaran role-playing kami dengan tema fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang proses fotosintesis protein. Pada proses sintesis protein, yang pertama adalah proses transkripsi nukleus. Berikut adalah prosesnya. Transkripsi merupakan proses penyaluran kode gen yang ada pada urutan DNA yang menjadi duta RNA dengan bantuan enzim polimerase dan enzim helikase. Nukleus pada bagian ini terdapat ikatan double helix DNA. Pada saat DNA sense dan antisense berpasangan, datang enzim helikase yang berfungsi untuk membuka double helix DNA dan disusul oleh enzim polimerase dengan membawa duta RNA. Setelah ikatan helix DNA, RNA terlepas. Maka duta RNA dan sense berikatan. Di sini DNA sense mentranskripsikan kode gen pada duta RNA untuk melakukan proses translasi. Kemudian, duta RNA meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah duta RNA terlepas, sense dan antisense kembali berikatan. Proses yang kedua adalah translasi. Berikut prosesnya. Proses yang kedua adalah translasi. Berikut prosesnya. Translasi adalah proses penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh transfer RNA di ribosom. Setelah RNA duta ada di ribosom, sepulit unit kecil menempel pada duta RNA dan sepulit ribosom besar datang beserta sisi aktif peptida dan eksit atau EPA. Proses translasi diawali dengan berikatannya kodon dan antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Setelah AUG dan UAC berikatan, asam amino metionin terlepas. AUG dan UAC terlepas. Setelah itu,
kode gen GCU berikatan dengan antikodon CGA. Asam amino yang dihasilkan adalah alanin. Setelah berikatan, asam amino alanin terlepas. Kodon GCU dan antikodon CGA terlepas. Kemudian kodon AGU berikatan dengan antikodon UCA. Asam amino yang dihasilkan adalah serin. Setelah AGU dan UCA berikatan, asam amino serin terlepas. AGU dan UCA terlepas. Setelah itu, kode gen GCU berikatan dengan antikodon CGA. Asam amino yang dihasilkan adalah alanin. Setelah berikatan, asam amino alanin terlepas. Kodon GCU dan antikodon CGA terlepas. Kemudian kodon AGU berikatan dengan antikodon UCA. Asam amino yang dihasilkan adalah serin. Setelah AGU dan UCA berikatan, asam amino serin terlepas. AGU dan UCA terlepas. Kodon CUC berikatan dengan antikodon GAG. Asam amino yang dihasilkan adalah leusin. Setelah CUC dan GAG berikatan, maka leusin terlepas. CUC dan GAG terlepas. Setelah itu, kodon CGU dan antikodon GCA, asam amino yang dihasilkan arginin. Setelah berikatan, asam amino arginin terlepas. CGU dan GCA terlepas. Proses translasi telah selesai. Asam amino yang dihasilkan ialah metionin, alanin, serin, leusin, arginin. Dari proses transkripsi dan translasi yang dibawakan, kami menyimpulkan bahwa sintesis protein merupakan proses terbentuknya protein yang terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Yaitu transkripsi adalah tahap di mana saat pembentukan messenger RNA dan duta RNA di dalam nukleus. Dari DNA, template dibantu oleh enzim helikase dan enzim polimerase. Sedangkan translasi adalah tahap di mana messenger RNA atau duta RNA keluar dari inti sel dan bertemu dengan transfer RNA. Lalu dibantu oleh ribosom yang terdiri dari subunit ribosom kecil dan subunit ribosom besar. Tahapan transkripsi dan translasi terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, terminasi. Di video ini kami akan membahas sintesis DNA, asam nukleat. Pada akhir 1800-an, saat ilmuwan mulai melakukan penelitian untuk mengetahui isi inti sel atau nukleus, lalu mereka menemukan suatu molekul yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aku adalah asam nukleat. Aku berada di asam nukleus dan aku bersifat asam. Aku dibagi menjadi dua, yaitu deoksiribosa nukleik asid DNA, ribonukleik asid RNA. DNA dan RNA tiga molekul utama yang besar loh. Halo, aku adalah komponen yang pertama. Aku adalah gula pentosa, yaitu monosakarida. Aku memiliki 5 buah jenis asam karbon, dan aku juga
aku komponen ketiga. Aku adalah basa nitrogen. Komponen kecil yang memiliki bentuk kecil dan mengandung nitrogen. Jika masing-masing satu molekul dari ketiga komponen ini dan digabungkan, maka terbentuklah suatu molekul yang lebih besar yang disebut nukleotida. Jumlah besar nukleotida dapat bergabung membentuk susunan molekul panjang yang disebut nukleat. Hai, aku adalah asam nukleat, yang dimana setiap asam nukleat atau ujung gugus fosfat akan menempel pada atom karbon nomor 5. Maka daerah itu disebut dengan 5'. Lalu, ujung gugus fosfat akan menempel pada atom karbon nomor 3. Maka daerah itu disebut dengan 3'. Untuk menyebutkan secara keseluruhan, molekul ini kita dapat menggabungkan nama ujung dan urutan basa nitrogen yang disebut dengan 5', C, A, G, C, G, T, 3'. Hai semua, aku adalah DNA yang memiliki gula yaitu deoksiribosa. Kemudian jenis basa nitrogen yang memiliki area 4 yaitu A, G, C, dan T. Dan juga untayan yang memiliki adalah untayan rantai ganda. Rantai ganda bersifat komplementer dan berpasangan. DNA tidak berbentuk lurus seperti tangga, namun seperti lilin yang membentuk spiral. Hai, aku adalah RNA. Aku memiliki gula yang yaitu ribosa. Tetapi aku tidak ditemukan di basa nitrogen timin, melainkan aku diganti oleh urasil yang jenis basa nitrogennya adalah AGC dan U. Untaian pada RNA hanya berupa rantai tunggal. Nah, kurang lebih itu dia penjelasan singkat mengenai sintesis DNA dan jenis asam nukleat. Sekian video role playing kami